Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mau satu anak untuk memimpin doa di depan. Siapa dari hari ini piket? Ya, silakan Aisyah. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. A'udzubillah syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Oke. Ada yang merasa tidak enak badan hari ini? Suasana hatinya hari ini bagaimana? Senang. Berarti sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran? Sudah. Oke. Sudah sarapan? Sudah. Coba perhatikan, bajunya sudah rapi belum? Yang laki-laki sudah dimasukin bajunya? Kancingnya sudah betul? Coba lihat di sekitar kalian, apakah masih ada sampah? Tidak ada, berarti yang piket hari ini sudah bersih ya. Terima kasih untuk piket hari ini. Semoga kedepannya juga lebih baik. Ibu absen dulu. Apakah hari ini hadir semua? Hadir semua ya. Aisyah Arpan, Aisyah Yudia. Tepuk semangat. Semangat. Hadap ke depan semua ya. Hadap ke depan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah. Selanjutnya yaitu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini selalu dilakukan di awal pembelajaran. Nah, kesepakatan kelas kita apa di kelas 5? Teman, menggunakan bahasa yang santun dalam berdiskusi atau berinteraksi. Pembelajaran apa sih yang kita pelajari hari ini? Ada yang tahu nggak? Tentang hari akhir. Oke, betul sekali. Pembelajaran kita hari ini yaitu tentang pembelajaran hari akhir. Minggu lalu sudah Ibu singgung sedikit bahwa kita minggu ini pembelajarannya yaitu tentang bab hari akhir. Tujuan pembelajaran kita yaitu mampu memperlihatkan sikap yakin terhadap kepastian hari akhir dengan menunjukkan perubahan sikap positif dalam keseharian. Yang kedua, mampu menjelaskan makna iman pada hari akhir dan perjalanan peristiwa hari akhir dengan benar. Yang ketiga, mampu membuat karya sederhana berupa mind mapping tentang pentingnya beriman pada hari akhir dan menyajikannya karya tersebut secara rapi. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Semoga nanti selesai pembelajaran ini kita bisa mencapai tujuan yang kita harapkan. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya dulu. Menurut kalian, apa yang terjadi setelah kita meninggal dunia? Mati, iya kan meninggal dunia, mati. Terus apa lagi? Dikubur, apa lagi ada? Dimandikan. Pernah nggak kalian mendengar tentang hari akhir? Bagaimana sih hari akhir itu menurut pandangan kalian, pemikiran kalian? Gempa bumi, boleh apa lagi? Tsunami. Bumi akan hancur. Itu termasuk ke dalam apa? Pertanyaan nomor 3. Tandanya hari akhir. Kalau menurut kalian berarti hari akhir itu seperti apa sih? Contoh gambaran luasnya. Hari akhir berarti kan kiamat. Seperti apa itu menurut di kepala kalian kiamat? Kalau kalian mendengar kata-kata kiamat itu bagaimana sih kiamat itu? Hah? Dunia hancur. Kalau dunia hancur berarti semuanya akan musnah atau akan mati. Itu adalah disebut dengan hari akhir. Nah,
Bagaimana cara kalian menghadapi atau mempersiapkan diri kalian untuk bertemu hari akhir? Banyak-banyak beribadah, apalagi sholat itu adalah tiang agama. Setelah itu dalam kehidupan sehari-hari apa yang harus kalian lakukan? Perbuatan baik. Kalian harus menjadi anak yang berbuat baik, anak soleh. Tidak boleh apa? Tidak boleh sombong, boleh apalagi bagaimana cara berbuat baik? Tidak boleh mencela orang lain, mengolok, memaki orang. Nah, di sekolahan ini kan masih banyak tuh yang sering pakai bahasa-bahasa yang tidak seharusnya. Itu termasuk karena kalian misalnya kalau kalian sudah balik, kalian sudah umurnya sudah menginjak dewasa di dalam agama itu, dosa yang kalian perbuat, hal-hal yang kalian lakukan itu tidak akan ditanggung sama orang tua lagi, tetapi ditanggung sama diri sendiri. Jadi malaikat itu mencatat amal baik, amal buruk kita itu untuk nama kita sendiri lagi, bukan atas tanggung jawab orang tua. Jadi marilah mulai sekarang kita belajar untuk menjadi anak yang soleh. Di dunia ini semua Allah menciptakan kita tuh ada perempuan, ada laki-laki, ada berkulit hitam, berkulit putih, berbagai macam. Tapi di depan Allah itu kita semua sama. Yang membedakan kita di depan Allah itu apa? Apa? Ketakwaan, keimanan, itu yang membedakan kita. Laki-laki perempuan itu sama di mata Allah. Yang membedakan kita itu ketakwaan dan keimanan kita. Bagaimana tingkat keimanan kita, bagaimana tingkat ketakwaan kita, itu yang membedakan kita di depan Allah. Jadi marilah kita mempersiapkan diri kita untuk menghadap hari akhir dengan cara beribadah, berbuat kebaikan, mengumpulkan banyak pahala. Coba amati gambar di depan ini. Yang pertama ya orang meninggal. Terus ini gempa bumi atau gempa bumi ini kelihatan nggak? Tsunami. Kalau ini longsor. Ini apa ini? Meteor atau planet-planet. Ini bumi hancur. Ini adalah termasuk dalam apa ini? Hari akhir. Betul sekali. Ini adalah termasuk ke dalam hari akhir. Nah, sebelum kita memulai ke semua pembelajaran inti, Ibu mau kalian menonton video satu ini. Oke? Nanti diamati, dicerna, diingat, dipelajari. Nanti di akhir video akan ada pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. 7 tanda kiamat yang sudah terjadi. Lantas, apakah nabian kiamat akan dimulai setelah terjadinya tanda-tanda itu? Apa saja tanda-tanda tersebut? Simak 7 tanda kiamat yang telah terjadi di video ini dan bagaimana kita harus menyikapinya. Sahabat Baikul Hikmah, kita yang hidup hari ini merupakan umat akhir zaman yang berarti semakin dekat terjadinya kiamat. Tidak ada yang mengetahui dengan pasti kapan kiamat akan terjadi, bahkan Nabi Muhammad sekalipun. Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad tentang waktu terjadinya kiamat, namun beliau menjawab lamanya. Oke. Itu adalah video tentang 7 tanda kiamat yang telah terjadi. Berarti tanda kiamat itu telah terjadi sudah lama ya. Tapi tidak semua tanda kiamat itu terjadi langsung sekaligus. Ada juga tanda kiamat itu terjadi saat mendekati hari-hari kiamat. Nah, dari video tadi ada 7 tanda hari kiamat yang sudah terjadi. Yang pertama apa? Terbahnya bulan. Kenapa bulan bisa terbelah? Karena yang saat itu dipimpin oleh Raja Abu Jahal. Mereka tidak mempercayai kenabiannya Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad meminta apa kepada Allah? Membelah bulan. Itu adalah tanda kiamat yang pertama yang telah terjadi pada masanya masih ada Nabi Muhammad. Yang kedua yaitu belum.
Yang kedua, wafatnya Nabi Muhammad dulu. Wafatnya Nabi Muhammad itu termasuk ke dalam tanda kiamat. Yang ketiga tadi apa? Itu baru. Setelah Nabi Muhammad tiada, itu banyak sekali yang mengaku-ngaku sebagai Nabi. Itu adalah video dari tanda-tanda kiamat. Nah, kalian paham gak sih apa arti kiamat? Kiamat tadi kan bilangnya tanda-tanda kecil kan? Apa itu tanda-tanda kecil? Tanda-tanda kecil seperti apa? Terus tanda-tanda besarnya seperti apa? Kiamat kecil seperti apa? Dan kiamat besar seperti apa? Kalian sudah tahu belum tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar kiamat? Belum. Nah, di pelajaran hari ini kita akan mempelajari tanda-tanda tersebut. Apa itu hari kiamat? Kiamat kecil itu apa? Kiamat besar itu apa? Tanda-tanda kecilnya seperti apa dan tanda-tanda besarnya seperti apa. Tapi Ibu belum mau menjelaskan dulu nih. Ibu maunya kalian yang mencari sendiri. Kalian per kelompok, Ibu kan sudah bagikan kelompok kan? Nah, per kelompok ini kalian kalian baca, kalian dengar apa yang Ibu berikan nanti materinya. Terus nanti kalian simpulkan dan kalian presentasikan di depan. Bisa? Bisa ya? Kan Ibu kelompoknya sudah Ibu bagi. Jadi sekarang Ibu mau bikin dulu sedikit. Coba nyanyikan lagu ini sama-sama. 1, 2, 3. Rukun iman ada 6. Orang Islam wajib percaya. Rukun iman ada 6. Orang Islam wajib percaya. Pembagian kelompoknya sudah ya ini sesuai? Nama kelompoknya Islam, Iman, dan Ihsan. Kelompok Islam sudah pas? Kelompok Iman? Ihsan? Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD per kelompok. Setiap kelompok itu tugasnya berbeda-beda ya. Nanti kelompok 1 membaca. Nanti Ibu keluarkan buku tulisnya dulu, bukunya. Buku sama pensilnya keluarkan. Kelompok 1 nanti kalian bikin mind mapping. Mind mappingnya itu ditulis di sini. Ini nanti dibeginikan saja toh. Nanti kalian nonton dulu ini sama-sama. Ini kalian dengarkan sama-sama. Di sini ada penjelasannya Ibu. Di situ anggota kelompok nonton video penjelasan pembelajaran yang disiapkan oleh guru Ibu sendiri. Terus anggota kelompok menyusun materi penyiapan bahan yang akan dibuat menjadi mind mapping. Setiap anggota kelompok memberi ide. Jadi kayak mind mapping itu kalian paham kan mind mapping kayak mana? Udah pernah kan bikin? Jadi nanti kalau bisa di tengah-tengah beriman kepada hari akhir. Nah, terus kalian peristiwa pada hari akhir seperti tanda-tanda. Terus kalau kalian proses hari kiamat itu kan nanti ada di situ penjelasannya. Setelah kita meninggal itu ada berapa langkah yang akan kita lalui sampai ke hari pembalasan ya. Hari pembalasan seperti kita kapan ke neraka, kapan ke surga. Itu nanti ada yaumul ba'ats, yaumul hisab, yaumul mahsyar. Nanti kalian bikin begini. Terus di sininya bergaris-garis ada berapa dihitung saja. Terus nanti dijelaskan yaumul ba'ats itu apa. Kalian tulis pakai spidol ya. Kelompok 2 anggota kelompok mendengarkan materi pembelajaran yang disediakan oleh guru dalam bentuk rekaman suara di sini. Terus diskusi dalam kelompok tentang pengertian iman kepada hari akhir itu apa, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari akhir itu apa. Berarti tanda-tandanya ya, tanda-tanda besar sama tanda-tanda kecil. Terus beriman pada hari akhir itu apa? Itu ya dijelaskan. Terus anggota kelompok mencatat poin-poin yang telah kalian tonton. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3 diskusi bersama anggota kelompok tentang contoh-contoh sikap yang menunjukkan keyakinan terhadap hari akhir. Contoh kan nanti kan di sini ada materinya kan.
Di sini ada materinya kan. Materi singkat. Hari akhir adalah keyakinan bahwa kehidupan dunia dan berakhir dan manusia akan memasukkan kehidupan akhirat. Pada hari itu semua amal perbuatan manusia akan diperhitungkan, ya toh? Kiamat kecil misalnya kematian, kiamat besar, peristiwa besar seperti munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa dan sebagainya. Kemunculan kehancuran alam semesta, segala sesuatu akan hancur. Nah, nanti kalian baca ini dulu, terus nanti kalian bikin. Di sini kan pertanyaannya, diskusikan bersama anggota kelompok tentang contoh-contoh sikap yang menunjukkan keyakinan terhadap hari akhir. Contoh-contohnya apa? Ada yang tahu nggak? Menunjukkan keimanan kepada hari akhir. Contohnya melaksanakan ibadah, sholat, puasa. Tulis pertanyaannya dulu. Pengertian iman kepada hari akhir adalah gitu. Sudah? Kalian langsung ke Yaumul Ba'atsnya saja. Sini. Nah, ini loh. Apa? Kalian ayo diskusi, karena saat kalian berdiskusi, ibu melakukan penilaian. Jadi, ayo berdiskusi yang baik. Tadi ada peraturannya di kesepakatan kelas kan, bagaimana cara berdiskusi yang baik. Lagi. Begitu saja. Bisa? Ada yang mau ditanyakan? Bisa ya? Oke. Ayo semuanya kasih ide. Apa nih kira-kira? Bagaimana cara kita menghadapi hari akhir begitu? Apa? Bagaimana? Ini ya mengaji, selalu berdoa, bersedekah, berbuat baik. Kan banyak kan? Banyak. Berpuasa atau bagaimana, banyak. Kiamat sugro, kiamat kecil, contohnya gitu. Contohnya apa ini? Oke, perhatikan, sudah selesai. Kelompok 1 bagaimana? Sudah selesai? Belum. Walah, tinggal dihias-hias toh. Oke, Ibu anggap sudah selesai ya, karena tinggal dihias-hias. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Oke. Kaget ya. Semangat sekali kelompok 3 nih. Ayo kita tunggu kelompok kelompok 1. Karena mereka mau ada, kan mereka bikin mind mapping, jadi mereka mau bikin yang terlihat menarik mungkin. Tunggu sebentar ya. Oke, karena kelompok 1 sudah, berarti kita sudah bisa melakukan presentasi ya. Menampilkan hasil diskusi kelompok masing-masing. Untuk kelompok 1, silakan maju ke depan. Sini. Kelompok 2 dan kelompok 3 silakan merapikan kelompok 1. Dengar ya, kalau ada yang tidak paham nanti setelah mereka presentasi baru kalian menanggapi. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Islam akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Beriman kepada hari kiamat. Judulnya apa ini? Judul mappingnya? Nama lain hari kiamat. Nama-nama lain hari kiamat. Baca langsung. Lanjut.
Tunjuk yang pertama yang mana? Alam kubur. Alam kubur artinya kematian seseorang. Terus? Yaumul Ba'ats artinya hari kebangkitan. Yaumul Hisab yaitu hari perhitungan. Terus Yaumul Miza yaitu hari penimbangan. Yaumul Jasa hari pembalasan. Oke, itu adalah nama-nama lain dari hari kiamat. Hari kiamat. Ada yang tidak paham? Insya Allah paham. Paham, Bapak dan Bu? Paham ya. Ada berapa jumlahnya? Ada 6. 6 jumlah nama-nama lain hari kiamat. Kiamat. Oke. Coba, menurut kalian, mind mapping dari kelompok 1 ini bagaimana? Sudah sesuai belum? Sudah. Menurut kalian bagus nggak? Bagus. Menarik ya? Iya. Oke. Ibu juga bilang ini menarik, bagus mind mappingnya, sudah sesuai dengan yang ibu berikan tugas, tidak keluar dari tugasnya yang diskusi kelompok juga sudah bagus. Terima kasih untuk kelompok 1 karena sudah berusaha dan bekerja sama dengan baik. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kelompok 2, ayo kelompok 2. Kalau kelompok 2 kan nggak perlu tempel kan? Siapa yang membacakan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok iman. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang hari akhir. Pengertian iman pada hari akhir adalah iman dalam Islam adalah keyakinan yang teguh dan mantap di dalam hati, yang diucapkan dengan lisan, serta diwujudkan dalam amal perbuatan. Beriman pada hari akhir berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa ada kehidupan setelah kematian. Hari akhir disebut dengan hari kiamat, di mana seluruh alam semesta akan hancur tak tersisa. Macam-macam kiamat. Kiamat sugro, kiamat kecil. Contohnya, meninggalnya seseorang, terjadinya tsunami, gempa bumi, longsor, dan juga terjadinya angin topan. Itu presentasi dari kelompok 2. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas hasil diskusinya kelompok 2? Apakah kelompok 1 mengerti? Oke, kelompok 3? Mengerti. Oke, dari hasil kelompok 2 itu sudah menerangkan secara rinci apa itu hari akhir, ada berapa ada berapa macam hari akhir. Ada tadi kiamat kubro dan kiamat sugro, terus macam-macam atau tanda-tanda hari akhir, ada tanda-tanda besar dan tanda-tanda kecil. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Diskusinya juga sudah luar biasa, hasilnya juga sudah luar biasa. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok terakhir, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ihsan ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Contoh sikap menunjukkan keyakinan terhadap hari akhir. Salat 5 waktu, mengaji, selalu berdoa di segala situasi, bersedekah, salat tahajud. Selanjutnya, 6 sikap positif yang bisa dilakukan minggu ini. Yang pertama yaitu tidak berbicara kasar atau maki, tidak menghardik anak yatim, tidak melawan orang tua, berteman tanpa memandang ras, agama, dan budaya. Nah, itu adalah hasil diskusi dari kelompok 3. Itu tadi kelompok 3 mendiskusikan tentang perilaku atau sikap yang akan kita lakukan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi hari akhir. Nah, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Kelompok 1 sudah jelas? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3, terima kasih untuk diskusinya, hasil presentasinya, tugasnya sudah sesuai dengan yang apa Ibu berikan. Diskusi kalian juga sudah bagus. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Mulai, 1, 2, 3.
Nah, yuk kawan kita pahami nama lain agar yakin kuasa Allah, tambah semangat berbuat baik. Oke. Tadi kan sudah dijelaskan tuh per kelompok, apa itu hari akhir, tanda-tandanya. Kelompok 2 tadi kan sudah dijelaskan semuanya. Kalian sudah paham belum? Sudah ya. Nah, diskusinya kalian sudah sangat baik, sudah sangat rapi, sudah sangat bagus. Ibu ucapkan sangat banyak-banyak terima kasih kepada kalian karena diskusinya berjalan dengan sesuai sepakatan kelas kita ya. Iman kepada hari akhir disebut dengan hari kiamat, di mana seluruh alam semesta akan hancur. Dari iman itu ada dua kata, iman dan hari akhir. Iman itu adalah keyakinan. Tadi kelompok 2 sudah bilang keyakinan yang diucapkan, yang dimantapkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan kita. Itu yang disebut dengan iman. Tentang hari akhir itu ada di Quran surah Al-Qari'ah ayat 4-5 yang artinya, tahukah kamu apa itu hari kiamat? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang hamburkan. Jadi kita tuh udah nggak ada bentuknya kalau sudah hari akhir. Kira-kira kalian mau nggak sih umurnya sampai di hari akhir? Enggak, ibu juga berharap semoga kita termasuk orang-orang yang beriman yang tidak menemukan hari akhir. Kiamat sugra tadi apa kiamat sugra yang kelompok 2 jelaskan? Kiamat sugra adalah kiamat kecil. Tanda-tandanya orang mati, gempa bumi, longsor. Pokoknya bencana-bencana alam yang kecil-kecil itu disebut dengan kiamat kecil. Selanjutnya, kiamat besar atau kiamat kubra. Tanda-tandanya apa tadi? Terbelahnya bumi, hujan meteor. Jadi, kan kalau kalian belajar apa ya tentang planet-planet itu pelajaran apa? IPA ya? IPA apa IPS? IPA ya? Nah, itu kan bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus itu kan semua melingkari matahari di dalam garisnya kan? Nah, nanti saat kiamat mereka itu bertabrakan, hancur. Semuanya akan hancur. Tanda-tanda kecilnya tadi sudah dijelaskan kelompok 2 juga. Yang pertama, rusaknya moral, tidak ada akhlak, tidak ada keimanan dalam diri kita. Terus tanda-tanda besarnya, matahari terbit dari sebelah. Kalau sekarang matahari terbit dari sebelah? Oke, kirain nggak tahu. Munculnya binatang melata. Nah, perjalanan manusia pada hari akhir ini adalah kelompok berapa tadi yang menjelaskan? Kelompok 1. Ada berapa? 6. Dari alam kubur kita mati. Setelah kita mati pada hari kiamat itu kan seluruh manusia akan mati. Setelah mati kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Yaumul Ba'ats nama tempatnya. Kita dibangkitkan. Setelah kita dibangkitkan, jadi orang yang sudah mati di alam kubur itu juga akan bangkit. Setelah itu kita diperkumpulkan di Yaumul Mahsyar. Kenapa kita diperkumpulkan? Untuk apa? Yaitu untuk Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan. Kita berkumpul tuh di Yaumul Mahsyar. Kalau iman kita tidak ada, kita tidak akan pernah kenal sama siapapun yang ada di Yaumul Mahsyar. Kita tidak akan pernah kenal orang tua kita tidak akan kenal saudara kita tidak akan kenal teman kita. Tetapi kalau kita imannya insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan kita, amal baik kita, insya Allah kita akan mengenal itu orang tua kita akan mengenal itu adik kita akan mengenal itu teman kita. Insya Allah kita akan mengenalnya. Nah, dari penjelasan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan sedikit penjelasan dari ibu penguat saja. Dari semua itu kesimpulan yang dapat kita ambil apa? Apa? Beriman kepada hari akhir adalah landasan utama dalam kehidupan seseorang muslim yang ketakwaan dan kesadaran bahwa iya. Jadi bagaimana cara kita
mempersiapkan diri, yaitu dijelaskan sama kelompok 3 tadi. Bagaimana tadi kelompok 3? Yang pertama, beribadah, sholat 5 waktu. Nah, coba Ibu pinjam. Tadi kan di dalam sini ada dijelaskan sikap positif yang akan dilakukan di minggu ini. Yang pertama, tidak berbicara kasar atau memaki. Jadi, kelas 5, itu sikap positif yang harus kalian lakukan, harus belajar mulai sekarang. Yaitu yang pertama, tidak berbicara kasar dan tidak memaki ya. Yang kedua, tidak menghardik anak yatim. Menghardik itu maksudnya membuli, memukuli, mengusir, itu tidak boleh ya. Terus yang ketiga, tidak melawan orang tua. Yang keempat, berteman tanpa memandang ras, agama, dan budaya. Kelima, meminta tolong ketika membutuh bantuan. Jangan bilang, sini loh, coba ambil itu. Nah, itu tidak minta tolong. Itu namanya bahasanya kasar. Kalau mau minta tolong itu harus mengucapkan kata permohonan tolong. Setelah kita berminta tolong kepada orang, kita mengucapkan terima kasih. Ayo, belajarlah kita semua belajar untuk memulai kehidupan atau memulai perilaku, tingkah laku, sikap yang kita lakukan sehari-hari dengan sikap yang lebih baik. Untuk apa? Untuk mempersiapkan diri kita menerima atau menghadapi hari pembalasan ataupun hari kiamat. Bukan berarti kalian mati duluan sebelum hari kiamat, kalian tidak menemukan hari kiamat. Tetap kita menemukan hari kiamat. Yaitu hari-hari yang tadi ya. Yaumul Ba'as, Mahsyar, Yaumul Hisab, dan lain sebagainya. Sudah mengerti apa pembahasan kita hari ini? Sudah. Tepuk semangat. Wih, masih semangat. Terima kasih. Apa itu hari akhir? Hari kiamat. Apa itu kiamat kubra? Apa itu kiamat sugra? Oke. Yaumul Mahsyar artinya hari perkumpulan. Nah, kalian mengerjakan sedikit asesmen yang akan Ibu bagikan untuk kalian ya. Nanti kalian kerjakan sedikit saja. Oke? Dikerjakan di bukunya ya. Dikerjakan di bukunya. Kerjakan di buku tulisnya ya. Oke. Bukunya dikumpulkan, hasilnya, bukunya. Pakai buku nanti Ibu kembalikan, tenang saja. Sudah ya? Nah, evaluasi pembelajaran hari ini, kalian sudah mendengarkan penjelasan Ibu, kelompok kalian masing-masing, kalian sudah berdiskusi dengan baik, dengan bijaksana, kalian sudah bekerja sama dengan baik, tidak apa namanya, kelompoknya tidak melakukan kerja sendiri-sendiri, semuanya dikerjakan bersama-sama. Sudah baik untuk hari ini. Semoga pembelajaran selanjutnya juga akan seperti ini, tidak ada lagi yang tidak aktif dalam pembelajaran. Nah, Ibu mau tanya dulu, pembelajaran hari ini seperti apa sih? Menyenangkan. Pembelajaran hari ini menyenangkan. Senang nggak kalian pelajaran hari ini? Apa yang paling kalian senangi dari pembelajaran hari ini? Presentasi kelompok 2. Kalau kelompok 3 yang paling menyenangkan hari ini apa? Presentasi. Kelompok 1? Menjelaskan presentasi ya. Berdiskusi itu hal yang menyenangkan. Apa yang membedakan pembelajaran kemarin-kemarin sama sekarang? Lebih menyenangkan, terus apa lagi? Lebih seru. Lebih gampang. Apalagi? Lebih cepat diterima oleh kalian kan? Lebih enak ya penjelasannya. Kira-kira kalian mau nggak pembelajaran seperti ini terus? Mau. Menggunakan teknologi yang laptop, infocus, lebih enak ya? Oke. Nah, pembelajaran minggu depan masih tentang beriman kepada hari akhir. Kalian buka bukunya lagi, pelajari di rumah. Seminggu depan baru kita sama-sama
melakukan ulangan harian ya. Ulangan harian tentang hari akhir. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau kalian menyimpan dulu buku-bukunya di dalam tas. Rapikan mejanya, Ibu ambil bukunya. Oke, tadi kan sudah Naila yang memimpin doa untuk datang. Sekarang yang memimpin doa untuk pulang. Tadi laki-laki yang piket siapa? Yang piket pulang tadi laki-laki. Atmaja, oke. Duduk semuanya yang rapi. Enggak. Silakan Atmaja pimpin doa pada teman-temannya. Terima kasih Atmaja sudah memimpin doa. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan, apa yang kita sampaikan, apa yang didiskusikan semuanya masih tetap menempel di ingatan sampai kapanpun ya. Amin, amin ya robbal alamin. Ibu ucapkan banyak terima kasih untuk hari ini sudah menyempatkan diri untuk masuk dalam pembelajarannya Ibu. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.